سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, wabil khusus guru kita semua Al-Habib Ahmad Al-Haji, semoga beliau dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat wa'afiat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para asatidz, para guru-guru, para pengasuh pondok pesantren, para tokoh-tokoh yang hadir di majelis ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, para hadirin dan para hadirat yang saya cintai. Sebelumnya mohon maaf, saya ini sebetulnya tidak pantas ya, masih muncul di sini. Banyak senior, ada Habib Ahmad Al-Haji dan para asatidz yang lainnya. Mohon maaf saya permisi untuk mengisi di sini, tidak ada salah, mohon dikoreksi. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, yaitu salah satu dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di masjid ini, di tempat ini, kita dianggap, dihitung sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, innama ya'budu masajidallah man amana billah wal yawmil akhir, ila akhir ayat. Hanya saja yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan di sini bukan dengan harta, tapi memakmurkan di sini dengan kita beribadah di dalam masjid ini, dengan kita beriktikaf, dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita mendengarkan Al-Quran, dengan kita bersolat berjamaah ada di sini, dengan kita bersolat kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya saja orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Semoga dengan kumpulnya kita di majlis ini, di masjid ini, kita dihitung oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk berniat i'tikaf ada di masjid ini, supaya setiap detiknya, setiap nafasnya kita dianggap dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa wa ghashiyatuhumur rahmah illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffatuhumul malaikah wa dzakara fihim 'indah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala, berkumpul ada di masjidnya Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Quran. Tadi sudah kita dengarkan bagaimana lantunan Al-Quran, untuk mengajarkan, saling mengajarkan isi daripada Al-Quran di antara mereka, mengajarkan syariat Nabi Muhammad, mengajarkan syariat Allah Subhanahu wa taala, kecuali diturunkan kepada mereka ketenangan hati, diturunkan kepada mereka as-sakinah, hatinya tenang. InsyaAllah kita yang punya masalah, yang punya syubhat, dengan kita berkumpul di majlis ini, dengan kita mempelajari syariat Nabi Muhammad, dengan kita membaca Al-Quran, InsyaAllah akan dihilangkan itu semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rahmat, Allah akan menurunkan rahmat kepada kita semuanya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, seandainya kita tidak mendapatkan rahmat Allah, maka kita hidup di dunia ini sia-sia, tidak ada artinya. Yang paling penting adalah hidup di dunia ini
kita mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat Allah, dengan ridha Allah, kita akan bisa memasuki surga dan berkumpul dengan Nabi Muhammad. Tanpa rahmat dan ridha Allah, maka kita tidak akan bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad dari di surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat. Amin ya rabbal alamin. Dan bukan hanya itu, para malaikat pun kumpul di majlis ini, kumpul bersama kita untuk menyaksikan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan nama kita, nama orang-orang yang hadir di masjid ini, di majlis ini, satu persatu disebut oleh Allah ada di sisinya. Itu adalah sebuah kebanggaan, sebuah kemuliaan yang tidak ada tiganya, tidak ada duanya. Hadirin, kalau seandainya nama kita disebutkan oleh presiden fulan menghadiri rapat fulan hari ini, kita sudah bangga. Tapi bagaimana kita bisa bayangkan yang menyebut kita adalah Allah Subhanahu wa taala? Maka seharusnya kita lebih bangga untuk mendapatkan sebutan itu. Mudah-mudahan kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula kita berkumpul di sini selain untuk membaca maulid, membaca sholawat, kita juga memperingati daripada peristiwa salah satu daripada mukjizat Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Isra wal Mi'raj. Hadirin rahimahullah, Al-Isra wal Mi'raj ini sebetulnya ada khilaf antar ulama. Ada yang mengatakan memang terjadinya ada di bulan Rajab. Ada yang mengatakan Al-Isra wal Mi'raj ini terjadinya ada di bulan Rabiul Awal. Bahkan juga ada yang mengatakan terjadinya Al-Isra wal Mi'raj ini ada di bulan Ramadan. Tetapi itu tidak ada masalah. Yang terpenting adalah apa yang bisa kita ambil hikmah pelajaran daripada kejadian peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj adalah sebuah peristiwa bagaimana Nabi Muhammad dijalankan oleh Allah di malam hari dari Masjidil Haram kota Makkah ke Masjidil Aqsa yang ada di Baitul Maqdis, Palestina sekarang. Zaman dahulu perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis dengan kendaraan motor itu membutuhkan waktu berbulan-bulan. Tapi bagaimana Nabi Muhammad dengan izin Allah, beliau mendapatkan mukjizat, dijalankan dari kota Mekah ke Masjidil Aqsa dan kembali pada malam itu pula. Malam itu pula beliau kembali ke Masjidil Haram. Namanya mukjizat itu tidak akan masuk akal. Namanya mukjizat itu tidak masuk akal. Mukjizat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah tunjukkan itu semua? Untuk apa Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj? Untuk Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad, memperlihatkan kepada kita, tentunya juga memperlihatkan apa? Min ayatnya, memperlihatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mampu dalam hal apapun. Banyak orang-orang yang mendapatkan kelebihan dari Allah dengan mendapatkan keberkahan waktu. Seperti misalnya Al-Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Imam Bukhari radhiyallahu anhu daripada salah satu ibadahnya ketika di bulan Ramadan, beliau di pagi hari sampai sore hari beliau setiap hari baca Al-Quran. Mulai pagi sampai malam, sampai waktu maghrib, sampai waktu buka beliau setiap hari baca Al-Quran. Lain di malam harinya setiap 3 hari sekali beliau baca Al-Quran. Jadi dalam sebulan itu kalau dihitung, yang siangnya aja 30 kali, malamnya aja 15 kali. Berarti beliau khatam dalam sebulan 55 kali. Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Ini kenapa mereka bisa dapatkan? Karena mereka mendapatkan keberkahan waktu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang mendapatkan lebih dari itu. Dalam sehari bisa khatam Al-Quran 2 kali. Bahkan ada yang 3 kali, ada yang 4 kali khatam Al-Quran dalam sehari. Ini semua tidak bisa mereka dapatkan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki keberkahan waktu dari Allah Subhanahu wa taala.
Begitu pula dengan Isra dari Nabi Muhammad yang dikembalikan di malam Isra, itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan bagaimana kebesaran Allah, untuk menunjukkan bagaimana kedudukan keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan waktu yang sesingkat itu diperumpamakan, dipermisalkan dalam Maulid kita apa? Umma al-Juru minal arsh qabla ayyamil farsh. Kemudian dikembalikan Nabi Muhammad SAW dari arsy Allah, dari Mi'raj bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, dikembalikan sebelum tempat duduk itu menjadi dingin. Hadirin rahmatullah hadirat. Kalau seandainya ada orang duduk di depan kita atau duduk, coba Anda yang duduk semuanya, ketika Anda berdiri, Anda pegang tempat duduk Anda, bekas tempat duduk Anda itu masih ada hangat-hangatnya, masih ada hangat-hangatnya. Bagaimana Al-Imam Dibai pengarang Maulid juga mempermisalkan, mengibaratkan bagaimana singkatnya waktu Nabi Isra wal Mi'raj itu, sehingga dipermisalkan apa? Seperti orang duduk kemudian baru dikembalikan lagi sebelum tempat duduknya menjadi dingin, masih hangat. Artinya sangat singkat sekali kejadian tersebut. Itu adalah di luar nalar kita. Allah yang maha mampu atas segala sesuatu. Allah kalau sudah ingin sesuatu, kun fayakun, semua apapun Allah mau menjadi maka akan jadi. Dan peristiwa Isra wal Mi'raj ini ada dua. Ada peristiwa yang ada di bumi, ada peristiwa yang ada di langit. Ada ardiyah, ada samawiyah. Yang Isra, yang disebut Al-Isra itu kejadian yang ada di bumi, yaitu dari Makkah, Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian yang disebut Mi'raj adalah bagaimana beliau diangkat oleh Allah dari Masjidil Aqsa ke langit pertama hingga langit ketujuh hingga sampai Sidratul Muntaha. Itu kejadian samawiyah. Dan ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, banyak sekali kejadian yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan, memberikan kita hikmah dan pelajaran. Pada intinya saya tidak mau panjang lebar. Pada intinya juga kita harus tahu bahwa dengan kejadian Al-Isra wal Mi'raj itu, itulah saat awal pertama kali kita diperintahkan untuk melakukan sholat lima waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mewajibkan kepada umatnya melakukan sholat awalnya 50 waktu. Setiap hari melakukan sholat 50 kali pertamanya. Kemudian ketika Nabi Muhammad turun ketemu dengan Nabi Musa ada di langit, ditanya oleh Nabi Musa, wahai Nabi Muhammad, apa yang ditugaskan oleh Allah kepadamu? Apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu dan kepada umatmu? Nabi Muhammad mengatakan, umatku disuruh sholat 50 kali dalam sehari. Mendengar itu Nabi Musa, jangan Muhammad, jangan, kembali lagi, minta diskon sama Allah, minta pertolongan sama Allah. Tak akan mampu umatku, saya sudah pengalaman dari Israel, tidak bisa. Kembali sama Allah, kembali lagi Nabi Muhammad kepada Allah, minta Allah itu diturunkan, jangan 50 kali, tapi tak mampu. Bagaimana rahmatnya Nabi Muhammad kepada kita? Akhirnya singkat kita diwajibkanlah hanya 5 sholat saja dalam sehari. Tapi satu kali sholat dihitung 10 kali sholat. Satu sholat 10 ganjaran. Jadi saya katakan walaupun 5 sholat kita tetap mendapatkan 50 ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dalam peristiwa ketika Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Muhammad untuk bisa berkembali kepada Allah, itu juga menunjukkan kepada kita bagaimana istimewanya Nabi Muhammad bisa bermundar-mandir, bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di ruh dan jasad, dengan ruhnya dan jasadnya. Itu juga kejadian mengapa kita harus bisa menerima bagaimana mulianya Nabi Muhammad bisa langsung berkalam kepada Allah. Nabi Musa hanya bisa melalui perantara, beliau melalui Jabal Nur Sayyidina. Dan Nabi Muhammad secara langsung dengan badannya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ. Bahkan ketika Nabi Muhammad Mi'raj, beliau itu ditemani oleh malaikat Jibril. Ditemani oleh malaikat Jibril naik ke langit ke-1, langit ke-2, langit ke-3 terus bersama malaikat Jibril. Sampai langit ke-7 kemudian mau naik Sidratul Muntaha, malaikat Jibril mundur tengah jalan. Karena
wahai Muhammad, kalau seandainya saya serakah lagi, maka saya akan terbakar dengan cahaya Allah SWT. Saya akan keluar dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita tahu bagaimana keistimewaan Nabi Muhammad SAW tidak dimiliki oleh para anbiya yang lain. Sebuah peristiwa yang ini kejadian hanya khusus kepada Nabi Muhammad yang tidak bisa dirasakan oleh Nabi yang lain. Supaya kita tahu bagaimana istimewanya, mulianya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya kita pulang dari sini kita harus membawa hasilnya apa? Sholatnya lebih baik. Kita bisa bayangkan kalau seandainya sholat 50 kali dalam sehari, maka hampir setiap jamnya kita sholat 2 kali. Bukan hampir setiap jamnya masih sholat 2 kali. Tidak. Bahkan ada yang 3 kali. Untuk kita sholat 50 kali. Tapi bagaimana rahmatnya Nabi Muhammad? Beliau memikirkan umatnya dikasih sholat hanya 5 kali. Hanya 5 kali pun masih banyak yang bolong sholatnya, masih gak sempurna sholatnya, masih ada yang sholatnya 4 kali, ada yang 3 kali. Pakai kayu dengan kita menghadiri sholatnya jangan hanya dengar saja, hanya menghadiri saja, tapi pulang membawa hasil untuk diri kita, hasil untuk keluarga kita, hasil untuk teman-teman kita, supaya sholat yang dilihat. Sholat itulah yang paling penting dalam agama kita. Sholat 5 waktu ya. Kita bisa bayangkan 5 kali sholat. Kalau terutama yang muda-muda, subuhnya susah mau kita. Kalau sudah telat gak diganti lagi sholat subuhnya. Mau jadi apa kita? Sholat inilah yang terpenting. Sehingga dibatalkan sholat itu tiangnya agama. Sholat itu imanuddin. As-sholat imanuddin. Sholat adalah tiang agama. Tahu maksudnya apa tiang agama? Saya mau tanya kepada hadir dan hadirin ini. Saya mau tanya, masjid ini apakah atapnya bisa berdiri dengan tanpa tiang? Bisa berdiri bangunan dengan tanpa tiang? Atau kalau tiangnya tidak kuat, mau bangun lantai 3, pakai tiang cuma seadanya, pasti ada kubu. Kita ingin bangunan yang berkesulitan, maka tiangnya harus dikuatkan. Semakin kuat itu dia, semakin kuat untuk menahan beban yang kita inginkan. Begitu juga agama, iman kita tidak akan sempurna. Agama kita tidak akan sempurna kecuali dengan tiang-tiang yang kita buat. Apa tiang-tiang iman tersebut? Apa yang agama tersebut? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu lah yang menentukan. Seberapa banyak Anda menjaga sholat, seberapa baik Anda menjaga sholat, semakin naik pula iman Anda kepada Allah. Anda ingin menjadi orang yang wali, Anda ingin menjadi orang yang mendapatkan kelebihan dari Allah, menjadi orang pilihan Allah, maka Anda harus memperbaiki terutama sholat 5 waktu. Oh, sholatnya sudah lengkap dari 5 waktu. Ditambahi bagaimana kekhusyukannya, bagaimana hubungannya kepada Allah, bagaimana bacaannya, diperbaiki semuanya. Ketika itu menjadi baik, maka insya Allah kita akan semakin naik, iman kita semakin naik hingga menjadi orang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimahullah, salah satu contoh kalau kita ingin mengetahui apakah sholat kita sudah baik atau belum, walaupun kita sudah melakukan sholat 5 kali dalam sehari, tapi kalau kita ingin mengetahui bagaimana apakah sholat kita ini sudah termasuk kategori sholat yang baik atau belum, kita lihat diri kita. Kalau kita masih bermaksiat kepada Allah, kalau kita masih gampang untuk melakukan kemungkaran, hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka harus dikoreksi sholat kita. Lihat sholat kita, berarti sholat kita ada yang belum beres, entah di dalam wudhunya, entah di dalam sholatnya atau yang lain. Lihat. Kenapa? Karena orang kalau sholatnya bagus, kalau sholatnya baik, maka dia insya Allah akan berhindar daripada perbuatan maksiat dan kemungkaran. Dan ini sudah dinas dikatakan dalam Al-Quran, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat akan mencegah diri kita dari perbuatan yang jelek, yaitu perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah, tidak diridhai oleh Nabi Muhammad, dan bisa mencegah diri kita daripada perbuatan yang munkar. Seberapa baik sholat?
Kalau kita masih gampang melakukan maksiat berarti sholat kita belum baik. Kalau kita merasa itu, maka ayo perbaiki sholat kita. Perbaiki sholat kita, insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra wal Mi'raj, apa gunanya kita adakan? Apakah ini sesuatu yang sunnah kita adakan? Enggak. Apakah ini wajib? Enggak. Ini hanya saja diadakan supaya kita selalu ingat sholat, selalu ingat Nabi Muhammad, selalu ingat perintah dari Nabi Muhammad, selalu ingat ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling inti dari majlis ini apa? Bukan kopinya, kopi itu mayornya, bukan jajan yang kita dapat, bukan. Tapi apa? Apa yang bisa kita dapatkan dari majlis ini? Untuk memperbaiki agama kita, untuk memperbaiki iman kita. Apa yang bisa kita dapatkan? Itulah inti dari rahmat majlis. Baik majlis ini atau majlis yang lain, intinya adalah bagaimana supaya iman kita, hati kita lebih baik daripada sebelumnya. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang ahli sholat. Mudah-mudahan yang sedang menghafalkan Al-Quran, apa yang sudah hafal Al-Quran, dijadikan bukan hanya penghafal saja, tapi juga orang yang mengamalkan isi Al-Quran. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya dibuatkan imannya oleh Allah, dibuatkan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, sebagaimana kita dikumpulkan di masjid ini, di dunia ini kumpulkan kita di akhirat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan yang punya hajat di sini dikabulkan hajat oleh Allah. Yang rezekinya seret insya Allah dilancarkan oleh Allah. Mudah-mudahan ya Allah diampuni dosa-dosa kita. Yang punya hutang dilunasi hutangnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk saya dan untuk hadirin dan hadirat